Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isnani Wulandari, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Peserta mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif tahun 2023. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis framing, analisis naratif, dan analisis semiotika. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai analisis framing. Analisis framing adalah analisis yang dipakai untuk mengkaji berita dan jurnalistik terkait perannya dalam membentuk interpretasi bagaimana media mengkonstruksikan realitas dan pengaruhnya terhadap khalayak. Analisis framing juga dipakai untuk melihat bagaimana peristiwa dipahami dan dibingkai oleh media. Selanjutnya ada analisis framing menurut ahli Robert N. Eddman tahun 1993. Konsep framing Eddman sering digunakan untuk menggambarkan proses seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas oleh media. Framing dapat dipandang sebagai penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga isu tertentu mendapatkan alokasi lebih besar dari isu lain. Selanjutnya ada dua konsep dasar, frame dan framing. Frame menurut Gregory Bateson tahun 1995 sampai 1972 menekankan bahwa frames adalah sebuah konsep psikologi yang merujuk pada pentingnya pesan sebagai elemen yang mengkondisikan definisi dan bentukan mereka. Ia menjelaskan bahwa setiap pesan secara eksplisit maupun implisit mendefinisikan sebagai frames ipso facto memberikan instruksi kepada penerima untuk memahami pesan termasuk yang tercakup dalam frame. Yang kedua ada framing, sebuah teori efek media massa yang menghubungkan bagaimana sebuah pesan disajikan oleh media massa kepada khalayak dan bukan apa yang disajikan kepada khalayak. Selanjutnya ada metode dalam analisis framing. Analisis framing dapat diletakkan di antara analisis wacana dan analisis isi, dan pada umumnya mengkombinasikan metode kualitatif dan metode kuantitatif. Bagi sebagian peneliti, analisis framing telah dipandang sebagai metode penelitian kedua dibandingkan dengan studi-studi yang dilakukan melalui agenda setting dan priming. Dalam berbagai aspek, frames berbeda dengan agenda setting dan framing. Selanjutnya, elemen-elemen dalam analisis framing. Menurut Baldwin Van Groot, terdapat beberapa elemen yang berperan dalam framing, yaitu yang pertama ada skemata, digambarkan sebagai berbagai sekelompok ide yang disimpan untuk memadu proses informasi individu. Yang kedua ada frame package, klaster berbagai alat yang terorganisasi yang berfungsi sebagai sebuah identitas untuk frames yang terdiri dari framing device dan reasoning device. Yang ketiga ada framing device, yaitu termasuk di dalamnya pemilihan kata-kata metafora, contohnya deskripsi, argumen, dan gambar visual. Dan yang terakhir ada reasoning device, pernyataan baik secara eksplisit maupun implisit yang sepakat dengan penilaian penyebab dan konsekuensi. Setelah mempelajari metode analisis framing, tentunya mendapatkan manfaat. Dengan memahami analisis framing, maka kita dapat memahami otonomi khalayak, objektivitas jurnalisme, analisis isi, pendapat umum, dan lain-lain. Selain itu, dengan mempelajari analisis framing, kita juga dapat terbantu dalam mengelola konflik dan kegiatan organisasi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai analisis naratif. Analisis naratif adalah suatu metode penelitian di dalam ilmu-ilmu sosial. Naratif bersifat menguraikan atau menjelaskan tentang suatu kejadian, peristiwa, atau rangkaian kejadian, dan rangkaian peristiwa yang dihubungkan secara kronologis. Penelitian naratif berfokus pada kajian seorang individu.
Analisis naratif menurut ahli. Yang pertama ada Gilad Gennett tahun 1982, yaitu representasi dari sebuah peristiwa atau rangkaian peristiwa-peristiwa. Yang kedua ada Gerald Prince tahun 2005, representasi dari satu atau lebih peristiwa nyata atau fiktif yang dikomunikasikan oleh satu, dua, atau beberapa narator. Selanjutnya ada jenis-jenis pendekatan yang membedakan antara analisis narasi dan analisis naratif. Adapun jenis narasi dapat dilihat dengan mengetahui pendekatan apa yang digunakan. Yang pertama ada analisis narasi. Analisis narasi adalah sebuah paradigma dengan cara berpikir untuk membuat deskripsi tema yang tertulis dalam cerita atau taksonomi. Yang kedua, ada analisis naratif, yaitu sebuah paradigma dengan mengumpulkan deskripsi peristiwa atau kejadian dan kemudian menyusunnya menjadi cerita dengan menggunakan alur cerita. Dari kedua pendekatan tersebut, pendekatan kedua adalah untuk menekankan berbagai bentuk yang ditemukan pada praktek penelitian naratif. Misalnya, ada sebuah autobiografi, biografi, dokumen pribadi, riwayat hidup, personal account, etnobiografi, autoetnografi. Jika peneliti merencanakan melakukan studi naratif, maka perlu mempertimbangkan jenis studi naratif, apa yang akan dilakukan. Dalam studi naratif, untuk mengetahui jenis naratif, apa yang akan digunakan memang penting, tetapi lebih penting adalah mengetahui karakteristik esensial dari tiap-tiap jenis. Selanjutnya, analisis semiotika, yaitu metode analisis yang dapat mengkaji tanda-tanda yang terdapat pada suatu objek untuk diketahui makna yang terkandung dalam objek tersebut. Semiotika berasal dari bahasa Yunani, yaitu semion yang berarti tanda. Secara etimologis, Saussure menyebutkan bahwa semiotika sebagai ilmu yang mengkaji tentang tanda sebagai bagian dari kehidupan sosial. Saussure semiotika kemudian dielaborasi sebagai hubungan tripartit, yakni tanda, yang merupakan gabungan dari penanda dan petanda. Ferdinand de Saussure sebagai bapak semiotika modern tahun 1857 sampai 1913. Ia membagi relasi antara penanda signifier dan petanda signified. Berdasarkan konvensi yang disebut dengan signifikasi, Saussure kemudian membagi konsep semiotik berdasarkan 4 konsep. Yang pertama ada signifier dan signified. Penanda dapat dimengerti sebagai bentuk atau wujud fisik. Penanda bisa berupa bunyi, gambar, huruf, visual, dan sejenisnya. Sedangkan petanda adalah konsep atau arti dari apa yang ditandai. Relasinya antara keduanya bersifat diada-adakan. Selanjutnya ada long dan parol. Long merupakan abstraksi dan artikulasi bahasa pada tingkat sosial budaya, sedangkan parol merupakan ekspresi bahasa pada tingkat individu. Agar lebih mudah memahaminya, long bisa kita sebut sebagai sistem bahasa yang berlaku, sedangkan parol adalah bagaimana individu berbahasa dalam sistem tersebut. Dengan demikian, maka parol terikat dengan long. Permainan catur bisa menjadi sebuah contoh yang bisa memperjelas tentang long dan parol. Yang ketiga ada sinkronik dan diakronik. Linguistik sinkronis adalah cabang linguistik yang mempelajari bahasa pada suatu waktu tertentu, fokus pada struktur bahasa dan cara penggunaannya pada saat ini. Yang kedua ada linguistik diakronis, memfokuskan pada perubahan yang terjadi pada struktur bahasa dan kosakata dari masa ke masa. Yang terakhir ada sintakmatik dan paradigmatik, yaitu hubungan unsur yang membuat susunan atau rangkaian kata dan bunyi dalam suatu konsep.
Sintakmatik adalah unsur dari susunan suatu kalimat yang tidak dapat digantikan dengan unsur lainnya. Sementara itu, paradigmatik adalah unsur kalimat yang dapat digantikan dengan unsur lainnya, dengan catatan harus memiliki makna yang sama. Selanjutnya ada analisis menurut para ahli. Roland Barthes menganalisis pemaknaan tanda melalui sistem pemaknaan denotatif, konotatif, dan metabahasa atau mitos. Yang kedua ada menurut ahli Saussure, semiotika adalah kajian yang membahas tentang tanda dalam kehidupan sosial dan hukum yang mengaturnya. Beliau sangat menekankan bahwa tanda itu memiliki makna tertentu karena sangat dipengaruhi oleh peran bahasa. Yang terakhir ada konsep penting dalam semiotika. Ada dua, yaitu tanda dan kode. Yang pertama, tanda menurut Saussure. Tanda atau sign ini terbagi menjadi 3 komponen, yaitu tanda, penanda, petanda. Yang pertama ada tanda, yaitu mencakup aspek material berupa suara, huruf, gambar, gerak, dan bentuk. Yang kedua ada penanda, yaitu mencakup aspek material bahasa, yakni apa yang dikatakan atau didengarkan, dan apa yang ditulis atau dibaca. Yang ketiga ada petanda, yaitu mencakup aspek mental bahasa, yakni gambaran mental, pikiran, dan konsep. Ketiga komponen tersebut harus memiliki eksistensi yang secara utuh. Apabila salah satu komponennya tidak ada, maka tandanya tidak dapat dibicarakan atau bahkan dibayangkan di benak manusia. Jadi, petanda atau signified adalah konsep yang nantinya akan dipresentasikan oleh penanda atau signifier. Hubungan antara petanda dan penanda ini harus berkaitan satu sama lain, supaya dapat menghasilkan makna atas tanda tersebut. Yang kedua ada kode. Kode yaitu cara pengkombinasian tanda yang memang telah disepakati secara sosial untuk memungkinkan pesan tersebut tersampaikan kepada orang tertentu. Menurut Barthes, kode dalam semiotika ini memiliki 5 macam, yaitu yang pertama ada kode hermeneutik, yaitu kode yang berupa menyodorkan berbagai pertanyaan, teka-teki, respon, enigma atau ucapan misterius, penanggung jawab yang pada akhirnya akan menuju pada jawaban pasti. Kode ini berhubungan dengan teka-teki yang timbul dalam sebuah wacana. Yang kedua ada kode semantik, yaitu kode yang mengandung adanya konotasi atau nilai rasa pada level penanda. Konotasi atau nilai rasa yang terdapat dalam kode ini misalnya berupa maskulinitas, feminisme, kebangsaan, dan lain-lain. Yang ketiga ada kode simbolik, yaitu suatu aspek pengkodean fiksi yang memiliki sifat khas dan struktural. Kode aksian dikenal juga dengan istilah tindakan. Kode ini dianggap sebagai pelengkap utama teks yang dibaca oleh orang, artinya suatu karya teks bersifat naratif. Yang keempat ada kode narasi atau proaretik, yaitu kode tindakan atau narasi, artinya urut-urutan dalam tindakan atau cerita. Kode ini didasarkan atas konsep proairetis, yaitu kemampuan untuk menentukan hasil atau akibat dari tindakan secara rasional. Dan yang terakhir ada kode kebudayaan atau kultural. Kode kebudayaan atau kultural adalah pemahaman terhadap latar kehidupan, konteks, dan sistem sosial budaya. Sementara Barthes seperti yang dikutip Santoso tahun 1993 menjelaskan bahwa kode budaya atau acuan merupakan peranan
metalingual. Kode kebudayaan juga bersifat anonim, bawah sadar, mitos, sejarah, moral, dan legenda. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.